Jangan sampai seluruh amalan kita, sholat kita, puasa sunnah kita, sedekah kita, zakat kita, itu ditolak oleh Allah. Cuman gara-gara kita tidak mau merenungi Quran, dan kita terancam masuk neraka. Hai, Assalamualaikum. Oke, di video kali ini saya ingin cerita tentang proses memahami Quran. Proses ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Kenapa? Karena setiap dari kita itu memiliki kewajiban untuk memahami Quran. Sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya Quran itu adalah bentuk Allah berbicara kepada kita. Jadi kalau setiap hari kita berdoa, minta petunjuk, minta rezeki, segala macam, nah itu kita bicara kepada Allah. Gitu kan? Nah, Quran adalah kebalikannya. Quran adalah Allah berbicara kepada kita. Dan setiap dari kita yang muslim, yang mengerjakan sholat, kalau kalian menyadari gitu ya, itu sebanyak 17 kali dalam sehari kita meminta petunjuk kepada Allah melalui surat Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Nah, Allah sudah berikan tuh jalan yang lurus itu berupa petunjuk, yang mana adalah Al-Quran. Makanya kita harus paham, harus mendengarkan petunjuk dari Allah tersebut. Oke, prosesnya kayak gimana sih? Kayak prosesnya dalam memahami Quran itu harusnya bisa simple. Dan di sini saya akan menceritakan sesederhana mungkin ya. Gitu. Jadi pertama-tama yang harus kita tetapkan adalah niat. Luruskan niat kita ketika kita ingin membaca Quran. Kesampingkan pikiran-pikiran atau dogma-dogma terkait mesti bisa bahasa Arab, terus juga mesti paham asbabun nuzul, harus tahu hadis-hadis, itu kesampingkan terlebih dulu. Jangan kita sibuk memperdebatkan perkara hal tersebut, kemudian kita lupa sama niatnya. Jadi ketika kita membaca Quran, niatnya tuh harus tegak lurus. Luruskan niat, kita membaca Quran untuk mendapatkan petunjuk dari Allah yang setiap hari kita pinta dalam sholat. Oke? Nah, di dalam Quran itu ada dua jenis ayat. Ayat yang muhkamat dan ayat yang mutasyabihat. Ajaran pokok Al-Quran, inti-inti ajaran Islam, itu adalah biasanya terangkum dalam surat-surat yang muhkamat atau ajaran-ajaran yang pokok. Nah, kita fokus pada ajaran yang pokok tersebut atau ayat-ayat yang muhkamat. Setelah kita memutuskan atau setelah kita menetapkan niat kita, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini petunjuk, gitu. Doalah seperti itu. Mulailah membaca Quran dengan perlahan-lahan. Saya seringkali melihat orang gitu ya, Muslim gitu di masjid misalnya atau di musola, mereka baca Quran, tapi setelah baca tidak merenungi sama sekali. Setelah baca langsung bangkit terus pergi gitu. Apa gunanya kita membaca petunjuk yang kita justru tidak tahu petunjuk tersebut? Nah, kebiasaan itu harus kita tinggalkan. Mulailah membaca Quran dengan perlahan-lahan, dan karena kita bukan orang Arab gitu, jadi bacalah beserta terjemahannya. Sedikit demi sedikit. 5 ayat, 10 ayat. Tidak harus banyak-banyak, tapi kita tahu apa yang kita baca. Jangan sampai kita baca berhalaman, tapi kita nggak tahu kita baca apa. Apa gunanya? Oke? Jadi setelah membaca, maka direnungkanlah perlahan-lahan. Misalnya contoh, perintah Iqra misalnya. Itu sudah jelas, itu ayat yang muhkamat bagi saya. Karena perintah itu sudah jelas, Iqra, bacalah. Nah, renungkan, kenapa Allah perintahkan kita untuk membaca? Simple sebenarnya.
Allah perintahkan kita membaca biar kita tidak bodoh. Karena kalau udah bodoh nanti miskin. Kalau udah miskin nanti ya lemah tak berdaya, ujung-ujungnya kita ditindas. Mudah ditindas. Gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh terkait ayat yang muhkamat. Iqra. Sudah jelas, terang. Tidak perlu lagi ditafsirkan, hafalnya lagi yang mau ditafsirkan dari perintah tersebut kan. Nah, selanjutnya adalah amalkan. Kita nih udah tahu nih dapat perintah Iqra dari Allah, amalkan. Jangan kita berpaling. Karena balik lagi, kalau misalnya kita udah minta petunjuk, udah dikasih petunjuk, terus kita berpaling, ya apa gunanya petunjuk tersebut? Jadi memang prosesnya seperti itu. Luruskan niat, baca perlahan-lahan, renungkan sedikit demi sedikit, setelah itu amalkan secara bertahap. Yang pertama, saya ngambil contoh tadi ya, Iqra. Ya, amalkan Iqra. Mulailah membaca buku, mulailah membaca lingkungan di sekitar kita. Seperti itu prosesnya. Terus berkelanjutan. Saya sudah membedah Quran itu 13 tahun lebih. Dan selalu banyak pelajaran yang saya ambil gitu dari Quran. Jadi mempelajari Quran itu adalah proses yang sangat panjang dan kita harus sabar. Terkadang kita baru memahami suatu ayat setelah kita mengamalkan ayat yang lain. Gitu. Jadi saling berkaitan. Atau terkadang kita baru memahami suatu ayat setelah kita mempelajari keilmuan yang lain. Setelah kita belajar sejarah, baru kita paham maksudnya apa. Setelah kita belajar psikologi, barulah kita paham maksud Allah apa di ayat tersebut. Seperti itu prosesnya. Jadi jangan berpikir bahwa kita bisa memahami Quran sebulan 2 bulan. Bisa makan waktu bertahun-tahun. Makanya dimulailah dari sekarang. Jangan sampai kita meninggal tanpa kita pernah tahu isi kitab suci kita sendiri. Kita terancam masuk neraka. Karena kita berpaling dengan berbagai alasannya, dengan berbagai alasan. Takut salah tafsir lah, takut radikal lah. Dogma-dogma seperti itu dikesampingkan terlebih dulu. Mulailah membaca dengan perlahan-lahan. Kenapa? Karena kita tidak punya pilihan. Kita itu pada dasarnya tidak punya pilihan, karena Allah sudah menetapkan dalam Al-A'raf ayat 179, Allah sudah menetapkan bahwa kalau kita tidak mau merenungi Quran, ya kita terancam batal nih. Batal, masuk surga tuh batal. Bubar, masuk neraka ujung-ujungnya. Gitu. Ya, mungkin tidak ada yang, mungkin sedikit ya, atau mungkin rasanya tidak ada yang menyampaikan hal ini kepadamu gitu ya. Hal kayak gini tuh rasanya saya tidak pernah dengar dibahas di mimbar-mimbar masjid gitu ya. Tapi kamu perlu tahu gitu loh. Seperti itulah kebenarannya. Alasan Allah terkait hal tersebut logis. Logis banget, justru sangat logis. Kita udah minta petunjuk setiap hari, Allah udah ngasih kita petunjuk, tapi kita justru berpaling dari petunjuk tersebut dengan alasan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha Pengampun. Ya memang, tapi kalau misalnya hambanya sendiri aja pura-pura budek kayak begitu, menurutmu apakah pantas untuk diampuni dosa-dosanya? Karena itu, mulai sekarang perhatikan Quran. Sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Dan luruskan niat kita dalam mencari petunjuk dari Allah. Cukup sekian video kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan, bisa komen langsung di bawah, like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.